Bab 586 Kompetisi Internal Fakultas Dewa. Sander sedikit tercengang dan sangat kaget saat merasakan perubahan dalam tubuhnya. Garis keturunan manusia awam bangkit sendiri, lalu fisik manusia awam meningkat hingga tingkat 9. Sander merenung sejenak dan langsung mengerti. Apa itu manusia awam? Adalah manusia biasa. Dulu dia memiliki senjata dewa, teknik dewa. Dalam kondisi seperti ini mana mungkin termasuk manusia awam. Ini juga alasan kenapa raga manusia awamnya sudah mencapai tingkat tinggi, tetapi tidak ada peningkatan lagi. Raga manusia awam, kata awam adalah intinya. Ingin memiliki raga manusia awam, maka harus memiliki hati awam. Saat berpikir demikian, Sander pun menundukkan kepala melihat tubuhnya sendiri. Kekuatan manusia awam terus menyelimuti tubuhnya, kekuatannya sangat menakutkan. Kekuatan manusia awam. Pada saat ini, kekuatan manusia awam lebih kuat dari sebelumnya. Hanya dengan membangkitkan garis keturunan iblis gila secara total barulah bisa menekannya. Sander pun perlahan-lahan menenangkan garis keturunan manusia awam ini. Dia berdiri dan keluar dari pagoda kecil lalu berjalan ke depan pagoda suci. Ini adalah tempat pelatihan anggota Fakultas Dewa, hanya murid Fakultas Dewa barulah bisa datang ke sini. Lalu, tidak akan dipungut biaya apapun. Sander masuk ke dalam pagoda dewa. Setelah masuk ke pagoda dewa, ada belasan perisai cahaya di depannya. Setiap perisai cahaya adalah satu macam cara pelatihan, boleh pilih sendiri. Sander melihat cukup lama. Akhirnya dia melihat perisai cahaya yang berada di sisi kanan kedua. Ada tulisan musuh terkuat adalah diri sendiri yang tertera di dalam perisai cahaya itu. Diri sendiri. Sander langsung berubah menjadi cahaya pedang masuk ke dalam perisai cahaya itu. Saat baru masuk, Sander pun tiba di langit berbintang yang tak bertepi. Lalu, ada sebuah pilar batu di depannya. Sander berjalan ke depan pilar batu itu, lalu meletakkan tangan kanannya di atas pilar batu. Tidak lama kemudian, pilar batu itu bergetar dan muncul cahaya suci yang menyelimuti Sander. Sander memejamkan kedua matanya. Tidak lama kemudian, ada sebuah bayangan virtual di depannya Sander. Sander menarik kembali tangannya, lalu memandang ke arah bayangan virtual itu. Seketika bayangan virtual langsung menghilang dari tempat. Seraas. Sebuah cahaya pedang menebas ke arah Sander. Jurus menebas langit menghunus pedang. Lalu, jurus menebas langit menghunus pedang 10 kali lipat. Sander tidak menggunakan teknik pedang apapun untuk menghadapi serangan ini, dia langsung mengangkat pedangnya lalu menusuk. Buff. Sander langsung terpelanting jauh oleh serangan ini. Dia baru saja berhenti, cahaya pedang langsung melintas ke arahnya. Jurus menebas langit menghunus pedang. Sander langsung mengangkat pedangnya untuk menghadang. Buff. Sander kembali mundur. Hanya dalam waktu belasan detik ini, Sander sudah mundur sangat jauh. Dia tidak ada kesempatan melawan. Terkena serangan sendiri. Karena bayangan virtual itu adalah dirinya sendiri, lalu kekuatan bertarung hanya 80% saja. Jika dia menggunakan teknik pedang dan kekuatan garis keturunan tentu saja bisa mengalahkan bayangan virtual dengan mudah, tetapi dia tidak melakukannya. Dia ingin melihat kekuatannya yang sesungguhnya tanpa menggunakan jurus pedang, garis keturunan dan benda ilahi apapun. Terdengar suara ledakan beruntun, Sander langsung terpelanting jauh. Kali ini, Sander tidak menggunakan pedang Suanyuan, dia hanya menggunakan niat pedang biasa. Pada saat Sander mundur puluhan ribu meter, bayangan virtual itu tidak menyerang lagi, melainkan kembali ke samping. Pilar batu. Sander pun berhenti, dia mengusap darah yang ada di bibirnya, lalu tersenyum sendiri. Ternyata tanpa kekuatan garis keturunan dan teknik pedang, dirinya begitu lemah. Dialah yang sesungguhnya. Inilah dirinya yang sesungguhnya. Seorang kultivator pedang bukan seharusnya kuat dalam fisik, kuat dalam teknik pedang maupun kuat dalam senjata luar, melainkan tekad dan mental. Sander memejamkan kedua matanya, sementara melupakan teknik pedang, kekuatan garis keturunan dan senjata luar yang dia miliki.
melupakan segalanya, barulah bisa meningkatkan kekuatan diri sendiri. Lemah bukanlah hal yang buruk. Lemah bukan melambangkan tidak ada kesempatan untuk meningkat. Sander menengadahkan kepala melihat bayangan virtual yang ada di kejauhan. Dia langsung bergerak, lalu berubah menjadi cahaya pedang menghilang dari tempat. Lanjut bertarung. Dalam waktu bersamaan, bayangan virtual itu juga menghilang di tempat. Buff. Cahaya pedang langsung meledak, Sander kembali terpelanting. Tetapi, dia kembali menyerbu ke arah bayangan virtual itu. Bukan hanya bertarung, melainkan mencari titik kelemahan sendiri. Mencari titik kelemahan dari bayangan virtual sama dengan mencari titik kelemahan yang ada dalam dirinya. Dengan demikian, dalam beberapa hari ini, Sander hampir bertarung setiap hari dengan bayangan virtual itu. Setelah melalui pertarungan mati-matian ini, kekuatannya juga meningkat secara perlahan-lahan. Bukan hanya demikian, dia juga menyadari beberapa titik kelemahan dari bayangan virtual ini. Seharusnya adalah titik kelemahannya sendiri. Seperti jurus menebas langit menghunus pedang ini, seharusnya bisa lebih baik. Lalu, penggabungan dimensi juga bisa lebih baik. Sebelumnya, dia tidak pernah menyadari hal-hal ini, karena lawannya adalah orang lain, bukan dirinya sendiri. Ada kalanya, diri sendiri tidak bisa menemukan masalah yang ada dalam diri sendiri. Setengah bulan pun berlalu. Dalam setengah bulan ini, meskipun Sander masih tidak bisa mengalahkan bayangan virtual ini, dia sudah terbiasa. Seperti bayangan virtual itu menggunakan jurus menebas langit menghunus pedang, dia bisa menghindarinya, atau mencari cara agar tidak terluka dalam menghadapi jurus ini. Dalam setengah bulan ini, kekuatannya memiliki peningkatan yang memuaskan. Harus dibanggakan, dia tidak menggunakan jurus pedang, kekuatan garis keturunan dan senjata luar selama ini. Hanya murni menggunakan ilmu pedang. Dengan demikian, Sander bertarung mati-matian dengan diri sendiri. Selain ada peningkatan, dia juga bisa lebih memahami titik kelemahan sendiri, maka itu barulah ada peningkatan yang memuaskan. 1 bulan berlalu. Sander sudah bisa bertarung sengit dengan bayangan virtual itu. Setiap serangan sangatlah sederhana, tidak ada banyak gerakan yang tidak ada guna. Dari luar melihat, kekuatan tidaklah menakutkan, hanya saja setiap serangan selalu kena di sasaran. Semuanya akan kembali ke sederhana. Ilmu pedang juga seperti itu. Buff. Satu serangan dari Sander langsung membuat bayangan virtual itu terpelanting dan mulai menjadi ilusi. Sander langsung melangkah maju dan menusuk pedangnya. Serangan yang sangat sederhana. Bayangan virtual itu langsung menarik pedangnya. Jurus menebas langit menghunus pedang. Buff. Dua pedang saling beradu. Tiba-tiba muncul cahaya pedang yang retak di depan bayangan virtual itu. Kemudian, bayangan virtual itu pun mundur, seketika ada sebuah pedang yang menusuk ke keningnya. Boom! Bayangan virtual itu langsung meledak. Sander berdiri tegak sambil memegang pedang, lalu diam tak berkata. Menang. Sander menundukkan kepala melihat niat pedang yang ada di tangannya dan merasa terharu. 1 bulan yang lalu, dia sama sekali tidak ada kesempatan melawan. Sekarang dia malah bisa mengalahkan bayangan virtual itu dengan mudah. Hal ini melambangkan apa? Melambangkan dia bisa melakukan lebih baik. Tetapi, karena teknik pedang, kekuatan garis keturunan dan benda ilahi, dia tidak bisa memaksa dirinya sendiri. Menemukan jati dirinya. Sekarang inilah sosok dirinya yang sesungguhnya. Sander menghirup napas dalam-dalam, lalu merasa sangat lega. Seketika muncul satu persatu niat pedang yang menyelimuti tubuhnya. Sander mengayunkan tangannya, semua niat pedang langsung menghilang. Pada saat itu, terdengar suara yang tegas dari langit, kompetisi internal Fakultas Dewa, semua murid segera meninggalkan tempat pelatihan. Kompetisi internal. Sander pun tercengang mendengar perkataan ini. Tetapi, dia pun ingat kembali. Kompetisi internal. Ada kompetisi dalam Fakultas Dewa, kompetisi antar sesama murid. Dia dan Angel adalah murid Fakultas Dewa, merupakan murid terbaik dalam Fakultas Dewa. Tetapi, masih ada murid lain di Fakultas Dewa. Murid yang super hebat.
Sander pun sangat menantikan. Apakah ada orang yang lebih hebat di dalam Fakultas Dewa? Jika ada, dia tidak akan takut, akan langsung mengalahkannya. Sander pun tertawa dan pergi. Pada saat kembali ke Fakultas Dewa, Sander langsung melihat Fakultas Dewa lebih ramai dari biasanya. Semua murid keluar. Tidak peduli bagian dalam atau bagian luar, maupun yang sedang pelatihan tertutup, atau latihan di luar, semuanya kembali ke Fakultas Dewa. Karena kompetisi ini sangat penting bagi semua murid, bukan hanya memiliki hadiah yang besar, juga ada kesempatan untuk naik kelas. Seperti murid bagian luar menjadi murid bagian dalam, murid bagian dalam naik menjadi murid bagian dewa. Oleh karena itu, semua murid Fakultas Dewa sangat memandang penting kompetisi ini. Terutama murid-murid bagian dalam, mereka sangat sombong dan kesal, saat masuk ke sini tidak masuk dalam bagian dewa. Kompetisi kali ini adalah kesempatan bagi mereka. Mereka bisa menantang murid bagian dewa. Asalkan berhasil akan langsung menjadi murid bagian dewa. Sander baru keluar dari tempat pelatihan, seorang pak tua muncul di depannya. Suwandisu, tetua Fakultas Dewa. Hanya ada satu tetua di Fakultas Dewa, yaitu Suwandisu. Dalam Fakultas Dewa masih ada dua tetua, yaitu Ketua Zoro dan Ketua Yoro, lalu di atas mereka adalah Dekan Fakultas Dewa. Tiga orang ini sangat misterius, apalagi Pak Dekan. Merupakan sosok yang satu zaman dengan Wan. Lalu, Sander juga pertama kalinya berjumpa dengan Suwandi saat baru datang ke sini. Suwandi melihat Sander sekilas, lalu bertanya, "Di mana kakakmu?" Sander menjawab, "Latihan." Suwandi menganggukkan kepalanya, "Kompetisi internal hari ini, kamu akan mewakili bagian dewa bertarung dengan bagian dalam." Sander sedikit heran dan bertanya, "Kenapa aku?" Suwandi merenung sejenak dan berkata, "Mau dengan jawaban yang jujur atau palsu?" Sander berkata, "Tentu saja yang jujur." Suwandi melihat Sander sekilas, "Kamu paling lemah." Ekspresi wajah Sander langsung masam, yakin. Suwandi menganggukkan kepalanya. Sander berkata dengan tenang, "Aku tidak terima." Suwandi berkata, "Setelah kamu mengalahkan penantang dari bagian dalam, kamu boleh bertarung dengan murid bagian dewa. Sampai saat itu, kamu boleh membuktikan kekuatanmu sendiri." Sander sedikit penasaran dan berkata, "Sekarang ada berapa murid bagian dewa?" Suwandi berkata, "Tidak banyak, ditambah dengan kakakmu, total ada 5 orang." 5 orang. Sander mengerutkan keningnya, sedikit sekali. Suwandi menganggukkan kepala dan berkata, "Bagian dewa hanya menerima murid yang mencapai syarat. Meskipun tidak ada orang juga tidak akan sembarangan menerima. Belakangan ini, tidak ada murid yang masuk ke bagian dewa." Sander sedikit penasaran dan bertanya, "Dalam sejarah, berapa total murid bagian dewa?" Suwandi merenung sejenak dan berkata, "Aku juga tidak tahu, intinya tidak banyak. Dari aku bergabung Fakultas Dewa sampai sekarang, selama 1000 tahun ini hanya ada 9 orang yang lolos masuk ke bagian dewa." 9 orang. Sander pun diam, dalam 1000 tahun hanya menerima 9 orang, jumlah memang sangat sedikit. Pada saat itu, Suwandi mendadak menoleh ke arah kejauhan dan berkata, "Dua orang itu juga kembali." Bersambung.